saya memutuskan untuk berlibur. Oh, dia tidak. Di sini So. Kapan dia akan kembali? Kurang tahu. Oh ya. Ada paketnya, bisakah Anda berikan kepada pria untuk saya? Oh, oke. Oke. Baik, terima kasih. Anda. Mungkin saya akan mengalami pertemuan romantis. Baik, halo, ini ditujukan untuk Anda oleh Mr. Baik. Zhao. Terima kasih ya. Saya sebenarnya meyakinkan dia untuk pergi. Semua hari ini tentang dia. Selama hari itu Diaran menghubungi saya di tempat saya tidak tahu Saya alasannya. masih sangat senang dalam hatiku. Setidaknya dia memperlakukan saya sebagai seseorang yang saya percaya. hanya menjadi sentimental. Selamat tinggal Suran. Tetapi melihat bahwa dia dalam suasana hati yang jauh lebih baik dari sebelumnya, saya merasa bahagia. Master, silakan berkendara secepat mungkin. Segera hadir di bandara. Hei, apa masalahnya? Saya telah menunggu Anda di sini untuk waktu lama. Dia meminta saya untuk memberikannya kepada Anda. Katanya sesuatu. Aku lupa. Tidak, Anda tidak bisa menipu saya tentang ini. Saya berlibur hari ini. Saya tidak serius. Saya akan mempertimbangkannya. Sepertinya dia akan mengatakan bahwa dia akan Dan memberikannya kepada kemudian Anda. katakan Terma, Casey Tella, membuat keputusan untuk dia. Dan apa lagi? Tidak lagi. Dia pergi. Saya pergi ke bandara. Misi saya tercapai, selamat tinggal. Apa masalahnya? Saya akan benar-benar lupa tentang Anda setelah saya kembali. Ada yang lupa saya beritahukan kepada Anda. Semoga Anda dan Feng Luffy berbahagia. Bye. Pak. Halo, bolehkah saya bertanya apakah Bapak Su Anda ada di sini? Itu aku sekarang, hei. Bisakah kamu selesaikan apa? Yang ingin kamu katakan dalam satu tarikan napas? Sikap New APA. Aku bicara tentang sikap mengatakan apa-apa lagi. Kalian yang lahir di tahun 80-an, punya banyak hal yang menggangguku sepanjang hari. Aku punya banyak hal yang belum kuselesaikan. Biarkan aku memikirkannya. Kata-kata aslinya kira-kira seperti ini. Setelah menyerahkan barang kepadanya, aku bilang terima kasih telah membuat keputusan untuknya. Perhatikan, ini adalah poin penting. Dengarkan baik-baik. Lihat sikapmu. Jika kamu tersenyum atau batuk, aku bisa berbalik dan pergi. Ini dia poin pentingnya lagi. Dengarkan baik-baik. Jika sikapmu diam bengong dan sedih, aku bisa bilang bahwa jam 6 sore tunggu dia di toko kue. Terima kasih.
Hei 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 apa? Itu Ran? Apa itu Ran? Kenapa? Taksi begitu aneh. Apakah kamu Mr. Su? Seorang wanita menyuruhku memberikan ini padamu. Di mana Tang Kiki? Kamu cukup gugup. Aku tanya kamu di mana Kiki? Jangan. Gelisah. Apa yang sebenarnya kamu coba lakukan? Aku. Mau buku catatan di tanganmu. Tidak mungkin kan? Aku tahu buku catatan itu adalah yang kamu kumpulkan untuk balas dendam selama 8 tahun terakhir. Jadi aku akan memberimu 1 menit untuk memikirkannya. Tentu saja kamu bisa memilih untuk tidak memberikannya padaku. Tapi apakah Tang Kiki akan menghilang tiba-tiba seperti Shuyang? Aku memperingatkanmu, jangan sentuh dia. Mr. Su. Permainan dimulai sekarang. Xiong Jiajie pasti dipengaruhi oleh seseorang di aliansi semacam ancaman. Jadi dia harus menggunakan buku catatan itu untuk menebus dosanya. Semua usaha selama 8 tahun terakhir mungkin sia-sia. Jika aku Xiong Jiajie, apa yang akan kulakukan saat ini? Tuan Su, aku tahu kau pasti bertanya-tanya. Apakah aku sedang memainkan trik kotak kosong? Sejujurnya itu sangat mungkin. Apakah itu sepadan untuk mengorbankan rencana balas dendam selama bertahun-tahun, hanya demi seorang gadis kecil? Mungkin Kiki benar-benar ada di tangannya. Nama akun Bank Swiss, MAKAI. Password, 7888299. Apakah itu sepadan? Beberapa hal. Kamu tidak akan pernah mengerti. Kiki. Suran. Bagaimana kau tahu aku di sini? Apakah kau melihat catatan yang kutinggalkan untukmu? Kau memintaku mencarimu di toko kue, aku melihatmu. Di depan toko kue, aku melihat seorang pria tua tertabrak sepeda motor listrik. Jadi aku ingin mengantarnya pulang dulu dan meninggalkan catatan untukmu. Halo, tunggu sebentar. Seorang Tuan Su akan datang sekitar jam 6. Bisakah kau menyampaikan ini padanya untukku? Terima kasih. Tapi sopir taksi tidak tahu jalannya dan mengambil jalan memutar yang panjang untuk sampai ke sini. Dalam sekejap mata, pria tua itu menghilang. Aku mencarinya kemana-mana ketika aku mendengar kau memanggil namaku. Apa yang terjadi denganmu? Apakah ada sesuatu yang terjadi? Mengapa? Tidak ada yang penting. Aku hanya ingin memberitahumu bahwa aku mencintaimu. Bei Xiao terlalu tidak bisa diandalkan, tidak apa-apa terlambat. Baiklah, waktunya tunggu saja dia. Feng Lufei dan Yero. Berjalan ke sana dan menyapa mereka. Sangat memalukan. Aku hanya berpura-pura tidak melihat. MU bagaimana bisa kebetulan seperti ini? Tunggu, siapa lagi kalau bukan? Wei Xiao yang tidak bisa diandalkan itu. Ayo masuk dulu dan... Lihat tangan itu. Tuan Feng. Aku masuk dulu.
Kenapa kamu datang terlambat? Aku beruntung bisa datang. Ayo pergi. Kamu mau cat kuku ibu jari 10 warna. Warna apa itu bagaimana dengan jari telunjuk? Putih. Dan ungu. Lalu dia bilang, ya. Merah muda tidak bagus kan? Semua warna bagus. Aku bilang kamu bisa buat janji ketemu langsung. Kenapa harus terus bicara di telepon? Ya siapa lagi selain dia? Menurutmu tagihan telepon terlalu murah? Kamu di mana aku datang ke sini untuk masuk? Ya. Masuk. Bagaimana karyawan berani pulang kalau bos tidak pulang? Aku tidak memaksa kamu lembur. Kamu bisa pulang dulu. Hei. Kenapa tidak bilang dari tadi? Sudahlah saatnya istirahat setelah kerja. Hei. Ada orang lain di perusahaan. Hei. Kalau budget mari kita selesaikan. Kalau kita berdua jika kita hitung, maka hanya kita berdua. Lalu mereka juga tidak lembur. Kenapa mereka tidak lembur? Lihat jam berapa. Sekarang ini baru jam berapa? Masih beberapa jam sebelum subuh. Ini gila-gila. Gila bagaimana? Kalau ini aku bayar kamu 2 kali lipat uang lembur, kamu bisa temani aku. Jangan bayar aku 4 kali. Jangan bayar aku 8 kali atau 10 kali. Aku mohon ini. Tidak benar. Bagaimana bisa bos minta tolong karyawan? Aku hanya tidak tahu harus kemana setelah kerja. Pulang dengan kamu. Tunggu sebentar. Pergi ke rumahku. Tapi kamu harus memberiku 20 kali lipat uang lembur. 30 kali lipat juga boleh. Plus traktir aku makan. Makan malam boleh. Tapi aku harus pergi. Besok dan lusa kamu harus pergi setiap hari. Bulan ini. Kalau begitu kamu memeras aku ya? Oak, mari kita lihat berapa uang lembur yang kamu berikan bulan padaku. Ini. Kenapa kamu begitu vulgar? Aku akan memikirkan cara lain. Apa itu? Bagaimana kalau ini? Orang vulgar seperti aku membuat paket bulanan untukmu. Kamu mau kemana? Rumahku? Terima kasih. Ini rumahmu seharusnya. Dikatakan bahwa ini juga rumahku aku. Tidak menyangka paketmu begitu kaya isinya. Tentu saja. Aku beritahu kamu, kamu seharusnya lebih sedikit berada di kantor. Sangat membosankan. Kamu harus belajar dariku. Dan sering datang ke tempat seperti ini. Aku tidak ingin menjadi lampu latar. Aku juga lampu latar. Kita saling mengabaikan sekarang. Kenapa kamu mengundangnya ke sini begitu malam? Benarkah? Halo Tuan Hong. Halo? Bukankah kamu bilang kita saling mengabaikan? Kamu sedang apa? Aku memanggilmu ke sini untuk misi hari ini. Kamu tidak bisa benar-benar melihat bahwa dia adalah gadis gila di waktu biasa. Kamu tahu apa yang terjadi. Jadi awasi dia dengan ketat. Petugas polisi. Aku sedang menatapnya. Kamu sedang apa? Aku akan pergi ke acara sosial. Aku berangkat sekarang. Dah, oh. Kau memanggilku sampai ke sini hanya untuk hal kecil ini. Ada APA? Apakah aku membuatmu kesulitan? Saya adalah polisi, dan saya memiliki misi saya. Anda menelepon saya dan mengatakan bahwa Anda memiliki misi datang ke sini. Saya minta pada saya untuk datang. Dapatkah Anda menghargai pekerjaan saya? Seberapa berani kami orang-orang tidak menghargai pekerjaan Anda? Baiklah, saya tidak akan menanyakannya. Untuk apapun. Sikap Anda apa?
Tidak bisa Anda katakan dengan baik? Anda digunakan untuk lainnya. Sungguh langka, Kak. Tuan Feng, saya bertemu Anda di sini. Mr. Jiang adalah pangeran kecil legendaris klub malam. Sebenarnya saya gak sering pergi ke klub malam. But you know, pria yang tahu cara pergi ke klub malam adalah pria dewasa. Tetapi pria yang selalu pergi ke klub malam, jelas tidak baik pria. Tenang, pujian diri sendiri sebagai dewasa dan pria baik. Oh, minuman banyak, Kak. Anda akan mabuk jika Anda minum. Bisa masuk akal? Anda sangat yakin dan tidak masuk akal. Saya minta meninggalkan untuk makan malam dengan bos Anda. Alasannya gimana? Intinya dia gak cuma bosku. He is my friend. Dan teman Anda. Dia telah patah hati dan dilengkapi cinta. Dia ingin minum sendiri. Jangan sampai pengorbanan. Lalu tanyakan kepada teman kami Feng Luffy. Untuk mereka, saya punya janji hari ini dan tidak dapat menemani Jika dia. instruktur Anda mengatakan dia ingin minum, bisakah Anda mengatakan ini untuk dia? Dapatkah Anda memahami saya? Oke. Saya tidak akan segan Anda. Mohon maaf. Saya tidak akan segan Anda lagi Anda. Masih minum baru saja. Anda harus pergi ke toilet. Jika Anda tidak dapat menemukannya, saya pasti akan menggunakannya untuk mencoba. Lanjutkan minum. Apakah layak untuk menjatuhkan diri Anda seperti ini untuk Suran? Apa yang baik tentang menjadi mahasiswa? Mengapa semua orang harus menanganinya? Seharusnya sangat bagus untuk menandatangani kontrak dengan kami-kami. Bisa bertemu satu sama lain kapanpun kami inginkan. Mengapa saya merasa seperti telah terjebak? Kenapa nyesel deh? Itu bukan case ini, tapi kehadiran Anda di acara. Berarti bos Anda tidak kehilangan hari itu, dia tidak hilang. Ada polisi juga mereka. Tidak bisa terus awasi siapapun. Siapa yang bilang ada yang mau menggoda saya? Hei, Siapa yang menggoda Anda? Anda tidak membatalkan saya. Itu lebih suka. Tetapi apa yang terjadi dengan bos Anda hari itu? Katanya dia tidak kelihatan sama saya. Jadi dia mengirim kembali. Oleh seseorang untuk yang mengirimnya kembali. Dia tidak bilang. Tidak ada hal yang begitu bagus. Kalau diminum sehari, saya tidak tahu adakah yang akan mengirimnya ke rumah. Saya rasa tidak mungkin dalam hidup ini. Nanti siapa yang akan saya tunggu? Bagaimana pendapat Anda, Mr. Wei? Siap, Mas. Silakan datang. Jika jatuh nanti, ingatlah untuk mengirim saya kembali ke rumah Anda, Hei. Bayar? 3 kali. Hei, hei, hei. Anda tidak memiliki apapun untuk berkata kepada saya. Tidak. Apa yang Anda katakan? Tidak, saya baru bilang apa yang harus saya katakan. Hei, maka dua Anda telah secara resmi membentuk hubungan. Kan ya? Saya tidak tahu apa. Hitungan berarti. Apa betul ini bisnis Anda? Oh, oke. Wah, kalau sekarang Belem bisa ya. Baik. Anda menatap saya seperti lebah setiap hari. Apakah kamu sudah menyelesaikan masalah pribadimu? Adapun aku seorang bangsawan lajang. Ya? Aku tidak percaya aku bisa tahu meskipun kamu tidak mengatakannya. Saat ini ada lebih banyak kegiatan rahasia. Kamu selalu bahagia dan tidak lagi menggodaku. Pasti ada sesuatu yang salah. Kapan aku pernah menggoda kamu? Itu aku yang
Sebitter labu pahit beberapa waktu lalu. Apa kamu benar-benar tidak menyadarinya? Aku benar-benar tidak. Kalau tidak kamu bisa memperkenalkanku pada seseorang. Aku tidak akan memperkenalkanmu. Siapapun yang memperkenalkanmu akan mendapat masalah besar. Apa kamu bicara seperti ini? Biar kamu bilang. Oke. Aku sudah menyerahkan buku catatan itu. Dan berharap bisa memperlambat waktu lebih lama. Tapi aliansi mulai mencurigaiku. Keadaanku sangat berbahaya. Itu urusanmu sendiri. Sangat berbahaya bagimu untuk menghubungiku secara gegabah seperti ini. Aku juga ingin memperingatkanmu satu hal. Jangan punya niat macam-macam kepada Tang Kiki lagi. Kau di sini. Maafkan aku. Tidak apa-apa terlambat. Tempat yang kamu pilih sangat mahal. Meskipun aku sekarang sangat kaya. Uangku masih hanya angka belaka. Hari ini aku bosnya. Jadi aku yang akan mentraktirmu. Untuk makan malam ini. Jadi aku harus memeras kamu, oke? Kamu sudah memesan begitu cepat. Apa yang dia pesan? Dia memesan sup kacang merah dan salad sayuran. Ini terlalu polos bukan? Dia tidak menghitung tadi. Biarkan aku memesan ikan kot bacon goreng digulung dengan Oke, guacamole, iga domba potongan kakap hati nurani dan kaki domba India tendolik rebus. berapa jumlah orang keseluruhan? Hanya kita berdua. Itu banyak sekali. Lalu sajikan ini dulu. Kalau kurang kita pesan sup lagi. Bos, kamu pesan banyak sekali hidangan sampai. Berdua kita gak bakal habiskan sampai besok. Apa masalahnya? Makan pelan-pelan aja kita. Gak buru-buru kok. Kamu gak bakal pergi di tengah-tengah kan? Lagi pula kamu yang bayar. Aku pergi kapan aku. Aku gak nyangka kalian berdua juga ada di sini. Ternyata Tuan Jiang juga ada di sini. Nggak heran, aku pikir suasana makan malam hari ini aneh banget. Nyonya, kita punya sistem keanggotaan di sini. Lihat sekeliling. Kamu nggak pikir pakaianmu merusak suasana? Oh, aku nggak pakai baju yang sama dengan Tuan Jiang hari ini. Maaf. Pelayan kemari. Tuan, ada yang bisa saya bantu? Anda tahu aturan di sini. Ini sistem keanggotaan. Lihat dua pemilik kapal ini. Kami nggak menerima mereka di sini. Tuan, Anda tahu. Terkadang, Anda bicara omong kosong banyak sekali. Siapa nama Anda? Aku mau komplain tentang Anda. Apa yang Anda lakukan? Kalian berdua. Siap-siap kehilangan pekerjaan. Aku nafsu makan sekarang aku juga. Terima kasih. aku nggak tahu apa yang terjadi. Jiang Dong tiba-tiba suruh aku beli 10 kemeja putih hari ini. Kamu tanya dia. Lihat dia kayak gitu, aku nggak berani tanya. Ngomong-ngomong biar aku kasih tahu sesuatu. Suran bawa aku ke restoran mewah di lantai atas. Makan malam waktu itu. Jangan kaget. Jangan tanya aku berapa yang aku habiskan. Dan jangan suruh aku mentraktir kamu. Hari ini anginnya lumayan kencang, oke. Aku nggak tanya. Kau akan kasih tahu aku. Saya bertemu dengan seseorang yang sangat menyebalkan di sana. Saya tidak akan memberitahumu nama dia. Orang-orang di restoran itu belum berkata apa-apa. Orang itu menarik saya dan mengatakan bahwa saya tidak memakai pakaian formal. Dia mengatakan bahwa itu adalah sistem keanggotaan. Dan bersikeras menyeret saya keluar. Dia benar-benar meremehkan saya. Tapi pada akhirnya dia menumpahkan sup dan basah kuyup di sekujur tubuhnya sendiri. Benar-benar. Kenapa aku harus berbohong padamu? Oke, orang itu memang menyebalkan. Tapi bisakah kamu memberitahuku? Berapa bulan gaji yang diperlukan untuk makan di sana? Saya tetap tidak akan memberitahumu. Kamu akan tahu ketika pergi ke sana. Tapi masakannya benar-benar enak. Apa istimewanya? Saya masih sedang diet. Tuan Jiang sudah membeli kemeja itu, kembali mari. Kita sisihkan dulu apakah ada berita baru? Ya?
Dia bilang dia dan Su Yuan sedang makan malam di sebuah restoran, dan bertemu dengan seseorang yang sangat menyebalkan. Selain itu tidak ada yang lain. Itu saja. Bagaimana bisa dia mengatakan? Hal itu? Dia sebenarnya Tidak mengatakan apapun. Kamu yang memberitahuku. Apa yang harus dilakukan? Apakah kamu sudah membuat laporan sore ini? Saya akan melakukannya segera. Kenapa kamu di sini? Apakah jam pasir ini untukmu? Apakah itu untuk mengingatkan kita agar mempercepat pekerjaan? Kami sedang maju sesuai jadwal. Saya khawatir kamu benar-benar perlu bergegas. Kami baru saja memutuskan untuk menggunakan rencana lain yang kamu sebutkan sebelumnya, yaitu rencana serial TV yang disebutkan oleh bersamaan dengan rencana tren modern. Buatlah sebuah serial TV yang dapat mencerminkan semangat merek Qingyang. Harus sepenuhnya berbeda dari serial TV dengan penempatan iklan sebelumnya. Kamu semua waktu dan energimu Dalam menyelesaikan rencana yang disepakati semua orang, tiba-tiba kamu bilang mau menambahkan rencana yang sama sekali berbeda. Maka semua usaha kita sebelumnya bisa jadi sia-sia. Jadi aku mau datang langsung ke sini untuk kasih tahu kabar ini. Nggak mudah buat kita berdua untuk mengambil keputusan ini. Bagaimana dengan kerugiannya? Kamu yang akan menanggung biaya tambahan untuk membatalkan rencana yang sudah disepakati semua orang. Pak Jiang, Sepertinya kamu harus membayar. Untuk itu yang bisa aku berikan cuma hadiah kecil ini. aku bisa menuntut kamu karena melanggar kontrak. Kalau kamu menuntut, nggak akan dapat sepeser pun. Satu-satunya cara untuk menutup kerugian ini adalah dengan menyelesaikan kontrak kita. Kontrak ini bernilai 100 juta. 100 juta yuan menentukan bahwa aku bisa bersikap kasar dan tidak masuk akal untuk membatalkan semuanya. Dan mulai dari awal untuk syuting serial TV Qingyang. Bisakah kamu kasih tahu kenapa tiba-tiba ada rencana tambahan ini? Apa kamu tidak puas dengan efek promosi kita saat ini? Tapi kita ingin sangat puas. Silahkan masuk kepala stasiun. Ini adalah salinan rencana serial TV Feng Luffy. Tolong minta sutradara untuk masuk. Oke. Pak Sang. Kita sudah membahas banyak masalah lewat telepon sebelumnya. Ini adalah rencana yang sempurna. Kamu bisa lihat. Kamu bisa pakai kalau mau. Aku cuma punya satu permintaan yaitu cepat. Kuharap serial TV kita bisa tayang 1 bulan sebelum syuting selesai. Selama dana tersedia, seharusnya tidak ada masalah. Dana tidak akan jadi masalah langsung. Kerjakan saja. Oke. Ada yang tidak beres kali ini. Kali ini tidak seperti gaya Jiangdong. Ya. Jiangdong tidak akan pernah menyetujui proposal dengan mudah. Tanpa menemukan kesalahan. Langsung mulai saja. Terima kasih sudah datang menemui saya. 1 hari menikah berarti 100 hari berkah. Tidak peduli. Seberapa miskin kamu, kita tidak bisa bicara. Kamu masih meminta bantuan orang lain. Seperti ini seolah-olah orang lain yang memohon padamu. Berikan saya kesempatan untuk berkontribusi. Beritahu saya. Apa itu? Perkenalkan saya pada seorang penulis skenario. Penulis skenario yang bisa diandalkan. Mengapa kamu? Ingin tahu tentang penulis skenario? Film atau serial TV? Serial TV. Saya bisa melihat
bahwa kamu hanya ingin berputar-putar ketika saya pihak A. Akhirnya masuk ke industri film dan televisi, benar? Cukup temukan seorang penulis skenario ketika saya memintamu. Mengapa kamu bicara begitu banyak? Oke. Jenis apa? Apa maksudnya? Jenis drama apa? Perang Marmara Japan. Penderitaan atau kostum kuno? Sepertinya. Tidak ada yang benar. Maka kamu harus memikirkannya dengan matang. Dan jangan khawatir tentang apapun penulis skenario. Semua memiliki kebiasaan aneh. Ini kebiasaan kreatif mereka. Mereka adalah praktisi karate. Tidak mudah menciptakan sesuatu dari ketiadaan. Kamu harus mengizinkan mereka memiliki kebiasaan aneh. Sepertinya saya berurusan dengan sekelompok orang berisiko tinggi. Orang berisiko tinggi. Mengapa kamu tidak mengatakan ini ketika kamu berdiri bersama saya sebelumnya? Ini karena kamu tidak tahu. Benarkah? Saya cemburu. Pada pacar saya. Turun dari mobil, saya akan menemui kamu. Lain kali. Apa yang? Kamu lihat ketika turun dari mobil? Sepertinya, kamu merasa teraniaya. Mengapa kamu tidak menjawab telepon? Saya sedang rapat tadi. Rapat di mobil. Senyum. Saya biasanya marah pada kamu. Tapi aku tak pernah meragukanmu. Jadi tolong jangan ragukan aku. Aku bisa melepaskanmu. Tapi tolong jaga dirimu sendiri. Ini adalah penulis skenario terkenal Xiao Xi. Xiao Shernaya Chopin. Adalah puisi romantis. Aku tidak menyangka kalau penulis skenario Xiao juga suka makanan penutup. Aku adalah produser drama ini, Suran. Kami sangat mengutamakan proyek ini, jadi aku ingin meminta kamu untuk menjaga. Proyek ini investor sudah berbicara seperti itu. Jadi apakah dana sudah siap? Dana kami tidak masalah. Beri kami garis besar cerita dalam 2 minggu. Dan uang muka akan ditransfer ke kartu saya dalam 2 hari. Jangan khawatir. Tuan Xiao memang seperti ini. Tapi dia sangat bisa diandalkan. Rentang aktingnya luas yang lebih cocok untukmu yang baru memulai syuting. Kalau tidak berhasil, aku akan mencarikanmu penulis skenario lain. Terima kasih, kenapa kamu? Terdengar begitu sopan? Memang aneh ngomong-ngomong. Pacarmu tidak marah waktu itu. Kan? Dia baik-baik saja. Sebenarnya pria itu seperti ini. Aku sudah memperingatkan. Ayahmu dengarkan aku. Lepas tanganlah, aku tahu ini tidak ada hubungannya denganmu. Aku akan memberinya. Pelajaran, kalau kamu memberinya pelajaran itu sama saja dengan memberiku. Pelajaran, kalau kamu melakukannya lagi kita putus. Berpisah. Sebenarnya bukankah begitulah laki-laki dan perempuan? Baiklah. Yero. Aku melakukan ini demi kebaikanmu sendiri. Bukankah dia hanya polisi tak berguna? Apa gunanya dia selain punya tubuh yang bagus? Pergi.
Sana lepaskan. Aku ingin kamu meninggalkanku sendiri. Apa kamu mendengarku? Lepaskan. Berapa kali aku harus mengatakannya padamu? Yero dan Zhang Diyu hanyalah rekan kerja, bukan seperti yang kamu pikirkan. Kenapa repot-repot? Jangan lepaskan kamu. Mau minum kan? Aku akan minum bersamamu. Oh, tunggu. Oke, aku akan segera ke sana. Apa? Apa? Maaf aku. Maaf. Pengguna yang Anda hubungi sementara tidak dapat dihubungi. Silakan coba lagi nanti. Sudah 2 minggu. Ponsel ini selamanya berada di luar area layanan. Telepon rumah sudah menunggak. Teman, bisakah kamu membantuku mencari alamat seseorang? Namanya Xiao Xi. Aku tidak bercanda. Puisi-puisi romantis. Xiao Xi. Berusia sekitar 35 tahun. Periksa ponselku sekarang tanpa menutup telepon. Xiao Xi. Buka pintu. Aku tahu kamu. Menghilang di dalam sana. Kenapa kamu tidak membuka pintu? Mikirin itu. Xiao sang penulis skenario. Bolehkah aku bertanya kapan? Kamu bisa menyerahkan naskahnya? Kamu harus masuk paksa dan menghilangkan inspirasiku. Muse telah meninggalkanku. Jangan bilang hal-hal yang tidak berguna ini kamu. Tidak punya inspirasi kan? Aku akan menceritakan kisah kami berempat. Tulis saja tentang kami berempat. Bukankah ini hanya drama idol remaja? Apakah sulit untuk menulisnya? Kamu membuatnya terdengar mudah. Kenapa kamu bisa menulis jika aku tidak menulis? Lelucon. Aku sudah membayarmu. Jadi kenapa kamu tidak meminta uang dariku? Kalian orang kira pikir kalian bisa membangun monumen untuk diri sendiri dengan mengeluarkan beberapa dolar. Bisakah omong kosongmu disebut sebuah drama? Kamu tahu apa itu drama? Sekelompok pemuda sastra baca 2 novel asing dan berpikir bahwa mereka tahu bagaimana membuat. Mereka menunjukkan jari pada saya. Dan salah adalah impuls kreatif untuk bakat kreatif. Saya sudah memberitahu Anda. Setiap kata saya sediakan untuk Anda adalah pengalaman jiwa saya. Anda membutuhkan uang untuk membeli jiwa-jiwa lain. Mengerti? Jika ingin jiwa Anda harus belajar menunggu. Kalau tidak Anda hanya dapat membeli sampah, mengerti? Sebenarnya saya pikir apa yang ia katakan masuk akal. Hei, selain itu silakan tuliskan kisah Anda sendiri ini. Kuat dan andal. Saya bukan skenario profesional. Bagaimana cara menulis? Selain itu saya tidak punya waktu. Untuk membuat jadi Anda tidak perlu datang untuk bekerja. Lakukan. Pekerjaan Anda saya akan mengambil alih. Saya rasa sudah diselesaikan. APA Barcelona, Anda harus datang ke sini untuk menemukan saya. Saya ingin menukarkan tempat Anda. Apa yang salah dengan Anda? Penulis kami Skrenare sedang menyerang.
Saya mencari beberapa inspirasi untuk dia. Anda harus datang ke kantor polisi untuk menemukan inspirasi. Saya tidak bisa duduk ketika saya menulis saya datang untuk Anda di sana. Adalah seseorang yang bisa menonton saya. Butuh borgol? Bagaimana Anda ingin saya Tulis? Hanya. mengandalkan kaki saya? Kemudahan mengalahkan Anda. Apa pendapat Anda? Tidak ada kepuasan membaca tulisan ni sampah. Tapi saya suka bercerita. Baik, saya akan ambil bahan ini. Dan Anda akan menerima skrip segera. Saya rasa Anda hanya tidak paham drama. Karena Anda membuat sampah ini. Faktanya hidup Anda menakjubkan. Dan sampah hanya kami dapat menggunakan sampah ini untuk menumbuhkan bunga-bunga cantik. I'm shit. Oh, Saya rasa ada masalah dengan seri TV ini yang digabungkan di apa Hainan. masalahnya? Kiki, aku sibuk. Aku akan meneleponmu nanti. Apakah Suran. Bebas? Aku sudah. buat janji makan malam? Bisakah kamu menemaniku untuk bertemu dengan seorang desainer kostum dulu? Halo, Kiki, aku tidak bisa makan malam bersamamu malam ini. Aku harus menemani Feng Luffy untuk bertemu dengan seorang desainer kostum. Mungkin lain kali agensi sudah mendapatkan banyak informasi aktor. Mari kita lihat bersama. Halo Kiki. Kita sibuk. Biarkan dia meneleponmu nanti. Selamat tinggal itu. Terlalu banyak kamu. Tidak menjawab telepon. Siapa yang kamu ajak bicara tadi? Aku menelepon Suran dan Feng Luffy yang menjawab. Mengapa Feng Fei selalu mengganggu Suran? Serial TV mereka akan segera tayang, jadi ada banyak hal yang harus dilakukan. Kamu harus hati-hati, mereka bisa membangkitkan sesuatu. Dia tidak pernah dibangkitkan, sulit untuk menjamin bahwa Kedua orang ini tidak akan jatuh cinta satu sama lain setiap hari. jangan bicara sembarangan. Bagaimana aku bisa bicara sembarangan? Aku memikirkanmu. Feng Luffy dan dia. Cocok, mereka bahkan lebih dekat. Suran adalah Capricorn, Feng Luffy adalah Leo. Kedua tanda ini cocok. Bagaimana kamu bisa begitu berbeda? Bukan aku yang bilang. Itu yang dikatakan internet. Kalau kamu tidak percaya, aku tunjukkan. Lihat. Aku tidak mau lihat. Leo dan Capricorn adalah tanda yang sangat mencolok. Tapi Leo adalah penampil ekstrovert sementara Capricorn adalah penampil introvert. Leo terlihat seperti kupu-kupu di permukaan, dengan banyak kegiatan sosial dan teman. Tapi sebenarnya sangat patuh dan penuh kasih sayang. Capricorn terlihat sangat patuh, tapi sangat ambigu dengan semua temannya. Oh, hal-hal ini tidak akurat sama sekali. Banyak teman saya bilang mereka sangat akurat, percaya atau tidak. Ini daftar kliennya. Kantor Luffy. Akhir-akhir ini hampir menjadi kantormu. Pernah nggak sih? Ada yang bilang Feng Luffy sengaja. Dia selalu terlihat mengikatku dengan pekerjaan. Dia nggak sengaja. Itu bawah sadar. Kamu lihat dia kesepian sekarang.
Jadi dia mengganggu aku atau kamu. Dan dia berusaha keras membunuh waktu dengan kerja. Jadi bawah sadar dia ingin kamu tetap bersamanya lebih lama. Jadi bawah sadarnya cukup menyeramkan. Harus dikatakan bahwa bawah sadar Feng Luffy sangat menyeramkan. Karena cuma ada dua kata. Aku mau. Itu bukan dia. Ini naskah yang dikirim penulis skenario. Ada juga beberapa daftar adegan. Aku udah lihat. Beberapa adegan bisa dibagi. Mari kita bahas. Aku mau lembur. Kamu bilang apa? Sudah, Lewat jam 6, aku harus pulang. hari ini aku harus lembur. Telepon Z. Aku. Perlu istirahat, kita semua perlu istirahat. Kalau Jiang Dong nggak istirahat, kita nggak bisa istirahat. Selama pertandingan, satu-satunya aturan untuk mengalahkan lawanmu adalah lebih kejam pada dirimu sendiri daripada pada lawanmu. Jadikan dirimu mimpi buruk lawanmu. Tapi kalau kita terus begini, ini cuma akan jadi mimpi buruk kita sendiri. Ada 168 jam dalam seminggu. Dan aku menghabiskan 140 jam di gedung ini. Selain kerja, aku punya hidup sendiri. Sekarang aku punya pacar. Dia mengajakku keluar 5 kali minggu ini, dan aku batalkan 5 kali. Hari ini aku janji sama dia, pasti makan malam sama dia. Kamulah yang aktif cari aku buat kerja sama. Kamulah yang bilang mau selesaikan kasus Qinyang dan menjadikannya serial TV. Ayahku tidak setuju kamu bergabung, dan aku mendukungmu. Jiang Dong bilang serial TV ini tidak bisa dibuat, dan akulah yang berusaha keras menyelamatkannya. Sejak kasus ini, akhir pekan hilang dari kamusku. Tidak ada siang dalam hidupku berbeda dengan malam. Karena aku tahu jika ingin sukses, aku harus bertahan. Semua ini apa yang kamu katakan benar. Tapi kita tetap manusia, bukan mesin. Suran, lawan kita tidak akan memberi kita waktu. Kita tidak bisa berhenti. Maaf. Aku tidak bisa lembur bersamamu hari ini. Tang Kiki, aku ada sesuatu untuk diceritakan. Jangan telepon aku. Sekarang aku tidak bisa menerima panggilan. Di sini kamu ada waktu untuk mendengarku sekarang. Ayo kita lanjutkan bermain. Bisakah kamu mendengarku dengan seksama? Oke, aku janji akan menghabiskan lebih banyak waktu bersamamu di masa depan. Tapi bukan untuk bermain video game bersamamu. Kamu tidak tahu kenapa aku marah. Aku tidak suka kamu bersama wanita yang lebih cantik, lebih kaya, dan lebih pintar dariku setiap hari. Aku hanya sedikit cemburu. Ketika aku melihatnya bekerja bersamamu setiap hari, aku selalu merasa curiga. Aku bertanya-tanya, apakah kamu membuat pilihan yang salah? Haruskah kamu bersama Feng Luffy? Dia bisa membantumu menghasilkan uang dengan bersamamu. Tapi aku hanya bisa membantumu memasak. Aku merasa tidak penting sama sekali di hatimu. Aku tidak punya tempat di hatimu sama sekali. Aku benar-benar tidak tahu kamu akan berpikir seperti ini. Kiki. Aku tidak suka wanita kuat seperti Hou Mufei. Lalu yang seperti apa yang kamu suka? Aku suka anak-anak seperti kamu. Anak-anak seperti apa? Oh. Anak-anak yang Penuh semangat juang dan rasa keadilan. Kamu lihat bahkan ketika kamu datang untuk meminta maaf, kamu tidak tulus dan penuh dengan sarkasme. baru saja kamu bilang Feng Luffy lebih mampu darimu dalam bekerja. Aku setuju. Tapi kamu bilang dia lebih cantik darimu. Saya tidak berpikir. Anda lapar mau pergi makan malam? Saya akan memberikan muka. Hei, ayo kita pergi makan malam bersama. Saya tidak camper, ada banyak phone game di sini. Kalian pergi saja.
Sempurna, pembuatan film hari ini berjalan lancar. Terima kasih atas dukungannya. Masuklah. Presiden Jiang sangat anggun. Ru baru saja mengirim pesan bahwa pembuatan film hari ini berjalan lancar. Sangat baik. Suran dan timnya juga mulai syuting. Hari ini mereka juga. Mulai syuting hari ini benar. Tapi saya akan menyelesaikannya 1 bulan lebih awal dari mereka. Apa yang Anda maksud adalah bahwa Saya sangat percaya diri dengan serial TV ini. Karena ini benar-benar baru. Dan belum pernah muncul. Dalam bentuk iklan sebelumnya. Hanya yang pertama dari jenis ini yang berharga. Dan yang datang kemudian hanya mengikuti jejak saya akan memberitahu Suran dengan sangat jelas. Bahwa idenya telah direalisasikan oleh seseorang sebelumnya. Dan perusahaan kami V. Tidak dapat menerima peniru. Jadi maaf. Saya tidak bisa membayarnya. bagaimana jika perusahaan V tidak membayarnya? Jika demikian, Suran tidak hanya akan kehilangan Qinyang, tapi juga kehilangan sejumlah besar uang. Dalam hal ini, perusahaan Feng Luffy kemungkinan besar akan bangkrut. Oh. Ini masalah yang lebih sulit. Saya awalnya hanya ingin menggunakan serial TV Qinyang untuk sepenuhnya mengalahkan Suran. Tapi jika Feng Xiwen membantu putrinya sekarang, khawatir Suran akan terluka lebih sedikit daripada Yusi. Suran tidak akan menerima bantuan Feng Xiwen. Bahkan jika perusahaan Feng Luffy tidak bangkrut, dia tidak akan kembali bekerja. Apa yang Anda dengar? Tang Qi dan Suran sangat tidak bahagia belakangan ini. Karena Dari Feng Luffy ya Nona Feng. Sudah, menjaga Suran sangat dekat belakangan ini. Tidak hanya bersama di tempat kerja tapi juga saling menelepon setelah pulang kerja. Kamu bilang seorang gadis kecil seperti Tang Qi, di mana aku pernah melihat wanita yang begitu mampu, yang bisa bekerja menghasilkan uang, dan mengendalikan pria? Jika teman sebangsamu yang kecil itu mati dengan mulia suatu hari nanti, ingatlah untuk memberitahuku, agar aku bisa memberinya karangan bunga. Dia sudah bekerja keras. apakah kamu sangat kecewa dengan Tang Qi? Apakah kamu benci karena dia tidak cukup mampu, dan tidak bisa menangani Suran segera, sehingga kamu bisa bersama Feng Luffy? Sekitar Suren benar-benar hal-hal yang baik. Bahkan seorang asisten bisa begitu pintar. Tidak heran aku ingin memiliki semua yang ada di sekitarnya. Tapi kamu harus ingat, bahwa bagaimanapun juga kamu masih seorang asisten. Gadis cantik, bolehkah aku membelikanmu minuman? Apa masalahnya? Jangan biarkan dia minum. Apa urusanmu? Aku bilang jangan biarkan dia minum. Siapa dia? Hei, kamu sakit? Dia sakit jika kamu punya. Sesuatu untuk ketakutan semuanya psikologis. Jangan selalu muncul ketika aku sedang melakukan sesuatu yang penting sekarang. Pria tadi, dikenal sekilas dia mengendarai mobil sport 2 pintu dengan 7 atau 8 wanita di dalamnya. Kamu harus berterima kasih padaku karena selalu turun dari langit untuk menghindari tragedi total dalam hidupmu. Kamu bisa bilang bahwa hubungan publikku tidak baik, tapi kamu tidak pernah bisa bilang bahwa aku tidak profesional dalam merayu. Coba saja rayu aku dan lihat bahwa aku sangat profesional. Kamu lihat, kamu tidak terlihat seperti peran pendukung dan kamu tidak terlihat seperti protagonis. Kamu ingin menjadi playboy dan memakai celana dalam panjang. Ingin menjadi santo cinta tapi bahkan tidak bisa lulus ujian bahasa Cina di sekolah dasar. Kamu ingin berpura-pura menjadi generasi kedua yang kaya. Maaf, mesin ATM bahkan tidak bisa menarik kurang dari 50 yuan. Aku bilang, jika kamu melakukan ini lagi aku tidak akan Saya bermain tidak pernah denganmu. memikirkan tentang hal itu, Ha. Itu bagus, saya tidak ingin bermain lama yang lalu.
Tang Kiki memberitahu saya tentang Zhang Dayu. Katanya Anda menemukannya untuk skenario. Ya, saya es kecil dalam industri hubungan masyarakat. Bahkan tidak bisa menemukan penulis drama, semua tergantung pada eks pacar saya. Semua. Bisa Gan, jangan marah. Oke? The Cold War. Akhirnya lama yang lalu, saya tidak pernah memiliki perang dingin. Hanya perpisahan, saya bisa menerima perpisahan. Namun saya tidak bisa istirahat karena kesalahpahaman. Tidak ada kesalahpahaman antara kami. Anda sudah tahu semuanya. Di mana kesalahpahaman? Saya memahami bahwa Anda dan Zhang Dayu masih terhubung. Apakah Anda tahu mengapa saya sangat peduli tentang dia? Karena dia YG mengantar kakak ke depan saya. Anda beralih ke kantor polisi karena dari dia Anda nongkrong di klub malam setiap hari berkat dia. Rumah Anda penuh dengan fotonya. Apa yang ingin saya pikirkan? Petugas W, Anda berpikir terlalu dalam saya. Zhang Dayu dan saya adalah pasangan yang paling realistis. Hubungan adalah kesalahan antara pasokan dan permintaan. Seperti aku ingin mencari orang dengan bakat, tapi selalu temui seseorang tanpa budaya. Saya ingin menemukan cinta sejati, tapi saya selalu bertemu dengan mereka yang melengking. Dan ingin menemukan seseorang untuk dibicarakan tentang cinta, saya selalu bertemu dengan mereka yang memaksa. Itu saja, jangan sampai Anda pecah seperti itu, hancur. Up selalu ada proses. Dengan perang dingin bercumbu dan negosiasi, kami baru saja memulai. Anda tidak dapat mematuhi peraturan permainan. Tidak ada aturan dalam permainan antara pria dan wanita. Apakah Anda tahu perbedaannya antara Anda dan saya? Saya bilang breaking up berarti hancur. Pastinya tidak punya. Untuk menemani Anda untuk bertindak dalam drama idola. Di usia saya paling suka. Saya sudah lingkaran penggemar dan tidak ingin menjadi ratu lagi. Oke, siap Kak. Kelola sisa waktu berharga saya. Baik, selamat tinggal. Bagaimana Anda dan Su baru-baru ini? Apa yang sudah kamu dengar? Aku belum dengar apa-apa. Aku tetap berpegang pada ideku yang biasa. Tidak akan ada hasil antara kamu dan Suran. Maksud kamu apa? Kamu dan dia bukan tipe orang yang sama. Kita sama. Aku rasa kita tidak mirip. Apa yang ingin kamu katakan? Waktu kecil aku tinggal di tempat yang sangat kecil. Ada seorang preman bernama Zhang Debao di daerah sana, yang terlihat seperti dia tidak terkenal, tapi banyak wanita yang memerah saat melihatnya. Sekali dia menggoda seorang guru sekolah dasar. Dan seluruh desa membencinya. Beberapa orang mengejarnya dengan tongkat dan memukul. Dia sampai penuh luka dan darah. Seseorang bertanya padanya, "Kamu cuma bajingan. Kenapa banyak wanita yang suka sama kamu?" Zhang Lebao menjawab, "Karena aku mencintai mereka." Kamu seharusnya sudah menebaknya. Zhang Debao adalah ayahku. Dan guru sekolah dasar itu adalah ibumu. Aku juga bisa menjadi Jiang Debao MU. Aku mendengar pikiran di hatimu. Kamu ingin bilang bahwa kamu cuma anak seorang preman. Aku anak Feng Xiwen. Setidaknya aku dibesarkan olehnya. Tapi kamu salah. Orang kaya seperti mereka selalu percaya bahwa darah adalah satu-satunya hubungan fundamental. Su Yuan adalah anak Feng Xiwen dan kamu. Kamu bahkan tidak tahu siapa orang tua kandungmu. Ini informasi tentang orang tua kandungmu. Aku sudah mengeceknya untukmu. Nama aslimu adalah Luo Huijuan. Nama yang biasa dan baik. Aku tahu kamu pasti merasa sangat rumit sekarang. Percayalah padaku. Aku satu-satunya di dunia yang paling mengerti perasaanmu. Karena kamu adalah milikku.